Namun kenapa Banten ini bisa, menjadi salah satu provinsi terbaik di dalam pengendalian COVID-19? Jadi tidak semua orang yang stunting itu gizi buruk dan tidak semua orang yang gizi buruk stunting. Kalau dia gizi buruk diintervensi dengan cepat, dia tidak akan sampai jatuh ke stunting. Nah, orang yang sudah diintervensi, orang stunting, yang tadinya berawal dari gizi buruk, dia bisa tidak lagi gizi buruk, tapi stuntingnya masih. Banten Insight, be inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Banten Insight dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah hadir di sini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu Ati Pramujiastuti. Terima kasih banyak Bu telah menghadiri. Kita di sini Banten Insight akan mengawali pembicaraan tentang pentingnya kesehatan. Nah, ini awal tahun 2023, baiknya memang kita berbicara kesehatan, Ibu. Ya, siap Bang Amjad. Nah, kesehatan itu penting dan itu pastinya perlu disampaikan. Apa sih urgensi kesehatan itu? Nah, itu lebih baiknya dijelaskan langsung nih sama pakar dan ahlinya. Nah, sebelum itu, Bu, teman-teman di Banten Insight di sini mau mengenal lebih jauh tentang Ibu yang profesinya dari dokter akhirnya mengabdikan diri sebagai abdi negara. Itu boleh diceritakan sedikit dulu, Bu, sebelum kita ngomongin masalah kesehatan. Oke. Saya awalnya memang waktu kuliah, saya masuk waktu itu di UGM Fakultas Teknik. Tapi karena orang tua saya anaknya banyak, 8, saat itu bahwa orang tua saya menginginkan ada salah satu minimal anak yang jadi dokter yang bisa mengabdi kepada masyarakat. Nah, akhirnya saya pindah tuh kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Begitu di Fakultas Kedokteran selesai, saat itu saya sempat kuliah spesialis 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Namun lagi-lagi orang tua saya mengatakan, kalau kamu sekolah spesialis, maka kamu lebih pada di rumah sakit. Sedangkan keinginan orang tua, harapan orang tua bagaimana terjun langsung ke masyarakat, melihat kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, kemudian saya pindah keluar dari sekolah spesialis, saya tidak teruskan. Kemudian saya masuk ke pegawai negeri. Di sana lalu saya sekolah magister rumah sakit dan terakhir saya bagaimana bersekolah S3 di magister terkait dengan kebijakan publik di bidang kesehatan. Itu. Awal mula di sebelum Provinsi Banten ya Dinas Kesehatan itu di mana, Bu? Saya udah sebagai PNS tentu siap ditempatkan di mana saya. Dari mulai saya CPNS, kemudian baru 1 tahun langsung saya diangkat menjadi kepala seksi pengendalian penyakit menular. Kemudian saya di kepala puskesmas hampir 1 tahun. Kemudian saya kepala bidang pengendalian penyakit. Kemudian saya diputar lagi jadi direktur rumah sakit. Diputar lagi di DP3 AKKB, pernah juga di dinas sosial, bahkan pernah juga di dinas perpustakaan dan arsip daerah. Jadi keliling kemana-mana dinas sudah saya lakukan, tapi saat itu saya sebagai pegawai negeri di Kota Tangerang. Luar biasa. Ya. Begitu sekian tentang profil dari Bu Ati. Nah, langsung kita berbicara tentang topiknya Bu, masalah pentingnya kesehatan. Nah, baru-baru ini, enggak baru-baru sih, sebelumnya di tanggal 30 Desember 2022, Pak Presiden memutuskan PPKM dilepas. Dalam artian kita udah bebas masker. Karena apa? Di setiap daerah itu udah level 1 semuanya. Ya. Nah, untuk kondisi di Banten sendiri bagaimana, Bu? Ya, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2022, di mana PPKM level itu sudah dicabut. Jadi
ketika PPKM level dicabut artinya sudah tidak ada status PPKM level 1. Ya. Hal ini tentu di dalam Permendagri tersebut sudah diatur. Meskipun PPKM level ini dicabut, namun masyarakat tetap satu memperhatikan protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker disarankan terutama di tempat-tempat kerumunan yang banyak orang. Yang kedua, terutama menggunakan masker di tempat ruang yang kecil tetapi padat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan masker ketika dia sakit seperti infeksi saluran pernapasan. Dan kemudian menggunakan masker terutama orang-orang yang terkonfirmasi positif dengan kontak erat yang positif. Nah, kemudian selain itu juga bagaimana budidaya untuk melakukan cuci tangan ini harus tetap terjaga. Cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas sesering mungkin dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Itu yang diharapkan buat protokol kesehatan. Kemudian berdasarkan Permendagri tersebut juga untuk petugas kesehatan, bagaimana surveillance ini harus terus tetap ditingkatkan. Jadi kita tidak boleh lengah meskipun sudah dinyatakan dicabut PPKM level ini, tetap petugas kesehatan harus terus melakukan upaya screening, deteksi dini terhadap kontak erat dan penyelidikan epidemiologi. Sekaligus juga kita melakukan testing sebanyak-banyaknya dan tanpa mengabaikan kelompok-kelompok tertentu seperti di lembaga pemasyarakatan, sekolah, kemudian juga di pesantren. Di situ tempat berkumpulnya banyak orang, maka kita juga sering melakukan screening. Dan selanjutnya bagaimana masyarakat juga harus bisa mempergunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi karena di aplikasi tersebut adalah akan terlihat tergambarkan status kesehatan kita. Dan diharapkan di tempat-tempat umum tetap menggunakan aplikasi tersebut karena seperti mall atau terutama bandara ini bagi mereka yang pergi harus terlihat dulu status vaksinasinya. Dan yang terakhir yang pasti selain tentu menjaga daya tahan tubuh secara alami dengan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur dan sekaligus juga harus mereka mengkonsumsi dengan gizi seimbang, tapi juga mereka harus mendapatkan vaksinasi buatan. Saat ini jumlah vaksinasi yang ada di Provinsi Banten untuk dosis pertama yang diharapkan itu baik dosis pertama sampai dosis kedua itu di angka 70%. Banten sendiri dari total jumlah penduduk 10 juta yang wajib divaksin ini baru di kisaran 84,4% untuk dosis pertama. Kemudian dosis kedua ini memang masih sedikit rendah, belum di angka 70%, yaitu masih di angka 69,7%. Dan untuk dosis booster pertama ini yaitu masih di angka kurang lebih tetap di angka 37%. Nah tentu ini harus terus ditingkatkan masyarakat. Terutama saat ini sudah ada surat edaran terbaru yang terbit hari ini dari Kementerian Kesehatan bahwa booster kedua ini sudah dapat diakses untuk seluruh masyarakat. Kalau kemarin baru untuk nakes dan untuk lansia, tapi saat ini seluruh usia masyarakat terutama yang produktif tentunya sudah bisa mengakses booster kedua. Jadi harapannya nanti bertambah lagi. Per Selasa ini Bu ya terbit Ya, ya. betul. Nah, oke. Nah, kira-kira Bu, sebelum lebih jauh nih, ada perubahan atau dampak yang bisa kita ambil hikmah nggak sih Bu dari pandemi yang sebelumnya yang mungkin kita mengawali di 2023 ini biar tidak terjadi lagi gitu tuh. Oke. Jadi untuk Banten sendiri dari mulai tahun 2020 tepatnya di tanggal 10 Maret
itu kasus sampai dengan hari ini itu sudah mencapai 365.659 kasus. Di mana saat ini meskipun kasus aktif sudah sangat sedikit sekali, yaitu di angka 0,2% atau 163 kasus tinggal, di mana angka kesembuhannya begitu tinggi di angka 99% atau mencapai 652.509 kasus, dan tingkat kematiannya pun masih di bawah 1%, tepatnya 0,8% atau 2.987. Di mana ini kita bisa berhasil di tengah-tengah kita tahu bahwa kita itu dekat sekali dengan DKI Jakarta, di mana DKI itu sentralnya kasus COVID yang begitu tinggi. Namun kenapa Banten ini bisa menjadi salah satu provinsi terbaik di dalam pengendalian COVID-19? Ini adalah pertama adalah faktor pendahulu. Jadi kita lebih cepat melakukan upaya pencegahan. Pencegahan sebelum terjadinya kasus, kita sudah antisipasi. Nah, itu kunci keberhasilan di dalam penanggulangan COVID-19. Kedua, karena kita sudah ibaratnya curi start mempersiapkan dari mulai tim, kemudian sumber daya, baik itu sumber daya sarana prasarana maupun SDM, maka disitulah keunggulan kita dalam melakukan pengendalian. Yang kedua yang pastinya dengan COVID-19 ini, rasa kebersamaan, pedulian terhadap kesehatan begitu luar biasa. Dari seluruh elemen, dari mulai pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai pada elemen masyarakat, organisasi profesi dan organisasi masyarakat. Semua saling bahu-membahu, gotong royong. Inilah poin kita, seolah-olah dulu itu tidak lagi mengenal satu gotong royong. Sekarang sifat gotong royong itu mulai kembali lagi. Dan yang pembelajaran utama yang menjadi poin terpenting untuk dunia kesehatan sendiri adalah cuci tangan. Dari dulu kita diajarkan mencuci tangan, bahkan mungkin sejak saya belum lahir, nyanyian jikalau mau makan cuci tangan dahulu, itu tuh udah lama sekali, tapi mudah diucapkan, sulit dilakukan. Tapi dengan COVID kita dipaksakan untuk cuci tangan, dan harapannya tentu meskipun ini sudah terkendali COVID-19 ini, karena memang ini belum dicabut pandeminya, tapi sudah terkendali. Nanti kita akan menunggu instruksi arahan kembali Bapak Presiden untuk mencabut pandemi ini. Gitu, seperti itu. Oh, berarti aplikasi dari yang dulu kita di TK atau SD untuk mencuci tangan, ini kita lebih ininya ya, dipaksakan ya. Oke. Terima kasih. Nah, sebelumnya nih Bu, sebelum kita berbicara masalah lain selain daripada ini mengawali di 2023, ada pesan atau kesan ya sih Bu buat masyarakat Banten lah umumnya, khususnya ya Indonesia sendiri itu dalam menjaga kesehatan selain mencuci tangan atau budaya bergotong royong dalam peduli terhadap kesehatan itu apa aja sih Bu? Soalnya kan banyak nih, nggak berhenti-berhentilah masalah penyakit itu, wabah yang dari COVID, ada cacar monyet atau segala macam, sampai sekarang mungkin fokusnya lagi ke stunting ya Bu ya. Nah itu apa sih Bu gitu? Ya, jadi saat ini sesuai lagi-lagi arahan dan instruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, bahwa bagaimana gerakan masyarakat sehat. Karena kita saat ini melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kesehatan ini bisa lebih mencapai peningkatan percepatan derajat kesehatan masyarakat. Tentu melalui pemberdayaan, melalui gerakan masyarakat sehat. Ada beberapa item gerakan masyarakat sehat yang harus dibudayakan dimanapun itu berada, baik di institusi pemerintah, institusi swasta, kemudian juga di dunia pendidikan dan di lingkungan masyarakat terkecil sekalipun di RT. Pertama adalah kaitan dengan aktivitas fisik. Bagaimana kita harus melakukan minimal 1 hari itu
30 menit untuk melakukan aktivitas fisik. Olahraga. Ya, olahraga. Sekarang anak-anak sekarang yang budayanya adalah zaman 4.0 ini harus sempatkan diri untuk tetap beraktivitas meskipun kita sibuk dengan gadget kita, dengan internet kita. Tapi harus benar-benar kita menyediakan waktu beraktivitas minimal 30 menit. Itu dimanapun berada, baik di sekolah sampai di lingkungan dari kerja ataupun RT. Kemudian yang kedua adalah membudayakan makan buah dan sayur. Ini penting sekali karena saat ini ternyata bahwa kebanyakan penyakit ini berubah dari yang tadinya penyakit menular, sekarang bergeser didominasi oleh penyakit tidak menular, seperti stroke, cancer, jantung, ginjal. Nah, ini karena pola hidup yang sudah meninggalkan gerakan masyarakat sehat tadi. Kemudian yang ketiga, selain makan mengkonsumsi buah dan sayur, kita juga harus istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini kalau tidak bisa minimal 6 jam, tapi kalau bisa 8 jam per hari dengan istirahat tidur yang cukup. Kemudian yang keempat, menjaga lingkungan agar tetap sehat. Nah, karena kalau lingkungan kita sehat, menunjang kesehatan, maka kita pun yang berada di lingkungan tersebut menjadi ikut sehat. Kemudian menggunakan jamban keluarga dan masih banyak lagi. Dan gerakan masyarakat sehat itu harus dilakukan. Gitu. Oke, siap. Mudah diucapkan, Dan tapi praktik ya. iya, harus dimulai dari lingkungan yang terkecil. Siapa itu lingkungan yang terkecil? Adalah keluarga. Startnya dari keluarga dulu nih Bu Iya, ya, sebelum kita betul. ke masyarakat luas Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya Bu, berbicara Jadi tentang borongan nih hari ini. borongan. Cuma dua doang sih Bu, pentingnya kesehatan. Oke. Kita sebelumnya itu di COVID, sekarang masalah stunting. Oke, Nah, siap. Nah, berbicara stunting ini kan menjadi atensi juga Bu dari pusat. Iya. Nah, dari Dinkes sendiri upaya mengawali pemberantasan stunting ini di 2023 seperti apa sih Bu? Oke. Saya baru bilang dulu bahwa Banten waktu di tahun 2021 berdasarkan data SSGI kita itu masuk ke dalam kelompok 5 kasus stunting terbanyak di Indonesia. Namun bukan prevalensi terbesar. Kalau prevalensi terbesar itu kita tidak masuk. Masih ada 12 daerah lagi atau provinsi lagi yang masuk ke dalam prevalensi terbesar. Namun karena ini menjadi 5 prioritas kasus atau daerah terbesar stunting, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, dan juga Jawa Timur, maka kita menjadi lokus utama nih, pusat perhatian untuk bisa menurunkan angka stunting. Kemarin 2022 tentunya upaya yang dilakukan dari mulai Pak Gubernur sampai di tingkat kabupaten kota, bupati wali kota, dengan bersama-sama kita melakukan satu kemasan yang lebih terencana. Kita membentuk tim pengendalian stunting baik di tingkat provinsi sampai di tingkat kecamatan, kemudian satgas stunting, dan pengendalian di bidang intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dan alhamdulillah berdasarkan data SSGI 2022, meskipun baru akan diumumkan di tanggal 27 nanti. Jadi ini sudah dapat bocoran hari ini. Ya, angka stunting kita adalah di angka 20,0%. Yang semula 24,5% kita turun di angka 20,0%. Di mana 4,5% ini penurunannya tertinggi menurun gitu lah. Paling banyak menurun dibandingkan daerah-daerah lain, meskipun bukan terendah. Ya, terendah artinya masih ada Bali, DKI Jakarta yang memang stuntingnya sebelumnya juga sudah rendah. Tapi Banten dari angka 24,5% lalu turun di angka 20%, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Karena saat ini
di tingkat nasional atau se-Indonesia berdasarkan data SSGI yang baru itu, yaitu di angka untuk Indonesia sendiri 21,6%. Jadi artinya Banten berada di bawah rata-rata nasional. Udah mencapai Stunting. target, udah melebihi bahkan ya. Kalau Ya, masih banyak PR kita masih karena banyak. target arahan Bapak Presiden Pak Jokowi berharap kenapa stunting ini menjadi perhatian sampai di 2024 nanti. Harapannya di 2024 nanti angka stunting kita Indonesia sudah mencapai di angka 14%. Kita menyelamatkan generasi penerus bangsa karena Indonesia di tahun 2035 nanti akan menghadapi satu bonus demografi. Di mana saat bonus demografi itu usia angkatan produktif itu relatif lebih banyak dibandingkan usia yang lainnya. Oleh karenanya kalau nggak dari sekarang, Betul. maka nanti di 2035 nanti saat banyak bisa kacau. Oleh karenanya kita jaga dari sekarang. Nah, masih ada PR kita berarti. Masih ada 6% yang harus kita turunkan dalam waktu kurun 2 tahun ini. Nggak mudah. Betul. Tapi dengan bersama-sama kita sudah bisa buktikan di 2022 secara konvergensi yang dilakukan oleh seluruh OPD terkait, oleh seluruh kabupaten kota, kemudian juga elemen masyarakat, organisasi profesi ikut bahu-membahu, termasuk peran media, karena pentahelik ini penting. Salah satu peran pentahelik pemerintahan, dunia usaha, swasta, termasuk media dan juga pendidikan ini luar biasa. Tentunya harapannya media yang sekarang ini ikut turut membantu sukseskan penurunan stunting di Banten. Siap, Bu. Nah, sebelumnya Bu, kita mau tahu nih Bu, biar pemirsa di rumah atau dimanapun berada dari Banten Insek tahu nih Bu, apa aja sih jenis atau kategori stunting itu. Kadang kita suka salah menafsirkan antara, mohon maaf, penderita stunting dengan gizi buruk gitu tuh. Oke. Nah, itu bisa sedikit dijelasin nggak Bu? Oke. Masalah gizi itu ada bermacam-macam. Ada yang kekurangan gizi dimulai dari wasting, yang disebut kurang gizi. Kemudian kalau kita biarkan akan menjadi gizi buruk. Oke. Kalau gizi buruk ini kita biarkan dalam kurun waktu yang cukup lama, dia akan menjadi stunting. Gitu. Jadi tidak semua orang yang stunting itu gizi buruk. Dan tidak semua orang yang gizi buruk stunting. Kalau dia gizi buruk diintervensi dengan cepat, dia tidak akan sampai jatuh ke stunting. Nah, orang yang sudah diintervensi, orang stunting, yang tadinya berawal dari gizi buruk, dia bisa tidak lagi gizi buruk, tapi stuntingnya masih. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi permasalahan gizi, kelebihan berat badan atau overweight, ini juga bermasalah. Obesitas. Iya, obesitas dari overweight kemudian menjadi obesitas. Nah, ini akan berpengaruh terhadap penyakit tidak menular seperti jantung, kemudian stroke, diabetes mellitus, larinya ke arah situ. Jadi kegemukan, kekurangan sama-sama bermasalah. Nah, kalau tracking dari Dinkesnya sendiri ke stuntingnya itu dari sisi mana ya Bu? Oke, jadi untuk setiap balita, jadi usia bawah 5 tahun, dari mulai bayi dilahirkan itu, dia dilakukan secara kontinu pengukuran tinggi dan berat badan. Dilakukan baik di puskesmas atau posyandu ataupun di rumah sakit. Nah, kalau dia dikatakan stunting, berarti tingginya tidak sesuai dengan usianya, gitu. Yang saat ini kalau di dalam grafik tuh nanti akan ada. Kalau tinggi badannya itu usia berapa, harus tinggi badan berapa, itu sudah ada dalam grafik. Ideal ya. Ya, betul. Kalau gizi buruk itu diukurnya berat badan. Ya, gitu. Kalau yang saya pernah baca atau mendengar itu bahkan di tracking dari sebelum menikah itu gimana itu? Oke.
Jadi penanganan intervensi itu kita tidak bisa lakukan saat orang sudah terlanjur stunting. Tetapi penanganan stunting itu dilakukan dari mulai hulu sampai pada hilir. Ya, hulunya itu tentu dengan upaya lebih pada promotif dan preventif. Promotif tentu edukasi, karena banyak juga orang-orang yang stunting itu bukan karena ekonomi, bukan karena dia tidak mampu membeli makan, tetapi karena pola asuh juga. Maka disitulah peran edukasi penting. Di situ peran dinas pendidikan turun untuk melakukan upaya edukasi. Kemudian dilanjutkan dengan peran daripada kesehatan dari siklus kehidupan, dari mulai remaja. Remaja bagaimana, terutama remaja putri ini harus sehat. Kenapa remaja putri ini harus sehat? Karena dia akan nantinya hamil setelah menikah. Ketika hamil dia akan melahirkan bayi. Nah, kalau dari mulai remaja aja tidak sehat, nanti bagaimana dia dapat melahirkan anak yang sehat? Maka kebanyakan anak remaja ini menderita anemi, kurang darah. Makanya dia diberi program tablet tambah darah. Rutin setiap minggu sekali dari usia umur 15 tahun. Nah, kemudian saat dia memasuki usia nikah, persiapan calon pengantin, ini pun diperiksa dulu sebelum mendapatkan sertifikat dia layak untuk hamil. Apakah nanti kesehatannya baik atau enggak, diperiksa dulu kesehatannya. Kalau memang kesehatan kondisinya baik, maka tetap menikah, namun boleh punya anak. Tapi kalau yang tidak sehat, boleh menikah, tapi mempunyai anaknya ditunda terlebih dahulu. Nah, begitu. Selama kehamilan juga diperiksa ANC. Pemeriksaan ANC ini harus benar-benar berkualitas. Dalam kehamilan pertama sampai 9 bulan, ini periksa kehamilan selama 6 kali minimal. Ini wajib dilakukan, terutama yang pertama dan yang kelima pemeriksaannya itu wajib oleh dokter dan di Vaskes. Gitu. Oke, siap. Baik, menarik sekali pemirsa. Terakhir nih Bu, kalau boleh tahu seberapa bahaya sih stunting itu, bahkan menjadi atensi pusat gitu Bu? Oke. Stunting itu dua hal, dari sisi physically dan dari sisi perkembangan otak. Di mana ketika orang-orang yang menderita stunting ini, justru yang sebenarnya dia khawatirkan adalah perkembangan dari pertumbuhan otak itu sendiri. Yang harusnya ketika anak-anak usia normal perkembangan otaknya baik, maka tingkat kecerdasannya, tingkat intelijensinya dia, psikomotornya dia juga akan baik. Tetapi kalau orang-orang stunting, tentu ini akan terganggu. Itu dari sisi psikomotor, perkembangan otak. Tapi kalau dari sisi fisiknya sendiri, ketika dia pendek, kerdil, udah terlanjur nih, susah tertangani. Nah, ini tentu akan kalah bersaing kita. Boro-boro bersaing di tingkat lokal, di tingkat internasional. Tingkat lokal aja orang-orang pendek semua gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan, lagi-lagi bagaimana daya saing kita saat kita memasuki era usia produktif yang banyak tadi gitu. Karena disitulah masa kejayaannya Indonesia nantinya gitu. Indonesia emas tuh di situ nanti. Bagaimana nanti saat bonus demografi terjadi, di saat negara lain tidak memiliki sumber daya manusia yang produktif, kita memiliki SDM yang benar-benar produktif banyak, tapi harus dibekali tentu yang berkualitas dan bermutu. Dimulai dari kesehatan. Betul sekali. Oke. Karena sudah berada di penghujung acara nih Bu. Nah, tadi sudah berbicara tentang COVID, sekarang berbicara tentang stunting. Nah, berarti kesan dan pesannya perihal stunting nih Bu, agar biar masyarakat atau pemirsa Batin Insight di luar itu bisa turut membantu membangun dalam meminimalisir masalah stunting ini Bu.
Silakan, Mbak. Ya, untuk para pemirsa Banten Insight, harapan kami pada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Banten ini, jangan lupa terus kita menjaga kesehatan, dimulai dari diri kita dan lingkup keluarga kita dengan terus berupaya melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan melakukan gerakan masyarakat sehat. Lakukan itu dimanapun, kapanpun kita berada. Dan jangan lupa jaga lingkungan rumah kita, tempat tinggal kita, dan lingkungan sekitar di mana kita berada tetap terjaga kebersihannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, sungguh menarik pembicaraan atau acara kita hari ini dihadiri langsung oleh Ibu Kadinkes Provinsi Banten, Bu Ati Puji Astuti, ya Bu ya. Pramuji Astuti, astagfirullah Bu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Insight, be inspiratif. Terima kasih. Banten Insight, be inspiratif.